Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Jayatama dengan NIM 17101130. Saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan yang bernama Garuda Wisata Jaya Tour and Travel untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah pariwisata dan budaya. Pertama, saya akan membahas profil perusahaan Garuda Wisata Jaya. Biro Perjalanan Garuda Wisata Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan biro jasa perjalanan pariwisata. Biro Perjalanan Garuda Wisata Jaya berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh Todd Aris Budiman, SPD. Seiring dengan perkembangan, Biro Perjalanan ini memiliki perkembangan yang baik sejak tahun 2014 sampai saat ini. Eh, Nama Garuda Wisata Jaya ini diambil dari filosofi burung Garuda yang dianggap burung yang mampu terbang tinggi untuk melihat dunia tanpa adanya batasan. Nama Garuda sendiri dipakai oleh perusahaan agar masyarakat luas dapat dengan mudah mengingat dan mendengarnya, sehingga dapat membantu perusahaan dikenal di kalangan masyarakat manapun lain selain itu dengan dibubuhi nama Garuda perusahaan. Berharap agar mendapatkan kejayaan dalam bidang pariwisata dan dapat menebakkan sayap di seluruh pelosok Indonesia. Jadi, eh, Garuda Wisata Jaya ini pada awalnya berdiri mempunyai target awal sebesar 250 juta untuk per triwulan. Garuda Wisata Jaya semakin mengembangkan sayapnya di bidang pariwisata hingga saat ini. Pada tahun 2018, berjalan target sudah dicapai yaitu 1,5 miliar rupiah. Dalam hal pelayanan, Garuda Wisata Jaya juga menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Kemudian berikut adalah visi misi moto dari Biro Perjalanan Garuda Wisata Jaya. Yang pertama, visi, memberikan pelayanan ekstra, mempelajari keluhan konsumen, menjunjung tinggi pelayanan dan kenyamanan konsumen. Misi, memberikan keharmonisan dalam setiap trip perjalanan antara kru dan konsumen. Yang kedua, selalu meningkatkan pelayanan dari segi sarana dan prasarana. Yang ketiga, cepat dalam menangani keluhan konsumen dan selalu tertunduk ketika menerima pujian dari konsumen. Kemudian moto, bersama kami Anda menikmati tur Nusantara dengan nyaman dan bahagia. Kemudian struktur organisasi dari perusahaan Garuda Wisata Jaya. Pertama ada General Manager, Administrasi, Marketing, Sales, Sales Eksekutif, Biayaan. Kemudian yang paling bawah ada tim lapangan, Tour Leader, dan tim medis. Masing-masing bagian ini mempunyai tugasnya masing-masing. Contohnya saja General Manager adalah seorang yang mendirikan biro perusahaan ini, bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas segala aktivitas biro. Kemudian manajer operasional memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan operasional biro perjalanan. Sales eksekutif memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan biro perjalanan yang berhubungan pendistribusian produk yang diberikan dan menjalin komunikasi langsung kepada konsumen. Kemudian administrasi memiliki tugas dalam melakukan perlengkapan data, mengolah dokumen, dan menyimpannya secara terstruktur. Marketing memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan sales eksekutif. Tour leader juga disebut dengan pemandu perjalanan, seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh kepada para wisatawan. Tim medis Kemudian tim medis mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan para wisatawan yang sedang dalam perjalanan sehat. Ya, itulah struktur organisasi dari perusahaan Garuda Wisata Jaya. Kemudian berikut adalah pelayanan wisata yang ada dan yang diberikan oleh perusahaan Garuda Wisata Jaya. Yang pertama di situ ada paket wisata. Paket wisata dilakukan Garuda Wisata ini adalah membuat, menjual, dan menyelenggarakan paket wisata. Dan yang kedua adalah penyewaan bus pariwisata. Penyewaan bus pariwisata ini termasuk ke dalam transportasi untuk berwisata. Kemudian studi banding. Studi banding di sini merupakan kunjungan yang dilakukan instansi dalam hal instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas studi banding ke berbagai daerah. Yang keempat ada study tour. Yang kelima ada ziarah, ziarah kubur maksudnya mungkin. Dan yang keenam tour Asia Eropa. Yang ketujuh tiketing.
Tiketing di sini segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan informasi, pemesanan, pembelian tiket. Situ eh, diberikan layanan oleh Garuda Wisata Jaya. Yang ke-8 adalah konsultasi wisata. Merupakan pelayanan dari Garuda Wisata dalam memberikan solusi terbaik saat calon maupun bukan konsumen dari Garuda Wisata Jaya hendak melakukan perjalanan wisata. Jadi Garuda Wisata Jaya membuka pelayanan dalam konsultasi wisata. Kemudian dalam strategi dan proses bisnis Garuda Wisata Jaya menerapkan 3 hal untuk menjalankan bisnis dengan baik. Yang pertama di sini ada kemampuan analisis. Nah, kemampuan analisis di sini adalah bagaimana kemampuan Garuda Wisata Jaya Kota Mitro dalam menganalisis pasar. Tujuan dari menganalisis pasar ini untuk melihat kecenderungan pasar dan segmentasi pasar agar dapat menentukan produk mana yang tepat untuk dipasarkan pada wilayah tersebut. Yang kedua, mengelola diri dan orang lain. Dalam pengelolaan diri dan orang lain ini berhubungan dengan atasan serta karyawan, bagaimana seorang pemimpin Garuda Wisata dapat mengendalikan karyawannya, serta bagaimana sikap seorang pemimpin dalam menerima masukan dari bawahan untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif. Pemilik dan karyawan tidak pernah membedakan mana produk unggulan dan mana produk yang tidak diminati oleh konsumen. Maksudnya adalah dari menciptakan keunggulan kompetitif, pemilik dan karyawan sama-sama berusaha memperkenalkan semua produk ataupun itu yang Garuda Wisata miliki dengan pelayanan yang baik. Di dalam strategi bisnis, terdapat Biro Perjalanan Garuda Wisata harus mempelajari strategi pemimpin pasar. Kemudian di bawah ini adalah tujuan strategi bisnis Garuda Wisata Jaya. Yang pertama, melakukan identifikasi peluang yang ada. Kedua, memperbaiki sistem manajemen operasional. Tiga, meningkatkan koordinasi yang baik terhadap aktivitas di Biro Perjalanan. Yang keempat, meminimalisir efek dari perubahan dan pergeseran minat konsumen. Yang kelima, membuat keputusan mayor untuk membantu pencapaian tujuan dengan cara yang lebih baik. Yang keenam, menyediakan dasar atas tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Yang ketujuh, menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara karyawan. Yang ke-8, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan. Yang ke-9, menyediakan kerjasama, integrasi, dan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan dan juga menangkap peluang. Yang ke-10, memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kode etik yang ada. Yang ke-11 memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Pada gambar ini adalah SOP dari Garuda Wisata Jaya dalam prosedur pelayanan pelanggan. Yang pertama, pada saat melakukan pelayanan pelanggan, hal yang pertama adalah disapa dengan ucapan selamat datang atau pagi. Kemudian pelanggan melakukan transaksi. Pelanggan memesan tiket melalui telepon. Pelanggan melakukan diskusi dan transaksi, memastikan jumlah yang harus dibayar, melakukan invoice, beri informasi, sampaikan promosi, dan counter meminta pelanggan untuk mengisi formulir. Kemudian pelanggan pulang. Setelah selesai transaksi, sales mengucapkan terima kasih. Kemudian sales counter melaporkan transaksi kepada supervisor dan disertai penyerahan uang transaksi ke kasir. Itu masuk ke dalam laporan hasil penjualan. Kemudian proses mengelola pelanggan, perusahaan menyelenggarakan berbagai kegiatan atau acara yang bisa membina keakraban antara perusahaan dengan pelanggan dan menciptakan repeat order secara berkala, membuat sarana promosi, brosur, spanduk, dan lain-lain. Kemudian ini adalah standar operation prosedur atau SOP pemandu wisata. Di sini ada 4 SOP yang dijalankan oleh perusahaan Garuda Wisata Jaya. Yang pertama, interaksi umum. Yang kedua, melayani tamu dengan lebih dari satu cara bersamaan. Yang ketiga, menanggapi pelayanan yang terlambat. Dan yang keempat, menangani pengunjung yang tak sabar. Dari keempat SOP ini ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama,
Tanggapi dan dekati pengunjung dengan segera. 2. Beri salam dan perkenalan singkat. 3. Ajukan pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan. Yang keempat, penuhi kebutuhan pengunjung atau bila perlu alihkan ke staf lain. 5. Bila perlu jelaskan jasa-jasa yang ada. Dan yang keenam, ucapkan terima kasih. Kemudian untuk poin yang B, tanggapi segera mungkin tamu yang sedang menunggu. Cari saat jeda yang tepat dengan tamu pertama. Tanggapi permintaan pengunjung kedua dan segera kembali kepada yang pertama. Lakukan langkah ini berulang-ulang di antara pengunjung tersebut sampai interaksi selesai. Kemudian yang ketiga, menanggapi pelayanan yang terlambat. Dengarkan komplain pengunjung tanpa memotong. Ringkaskan masalahnya dari sudut pandang pengunjung. Jelaskan penyebab kriteria keterlambatan. Jelaskan langkah untuk membantu menyelesaikan masalah dan bila perlu ucapkan permisi. Periksa ulang secara teratur untuk selalu memberikan informasi terbaru ke pengunjung. Dan yang terakhir, menangani pengunjung yang tidak sabar. Tentu saja dalam menghadapi customer itu mempunyai macam-macam sifat dari customer tersebut. Karena ada beberapa customer atau pengunjung wisata itu tidak memiliki tingkat kesabarannya itu sedikit. Makanya poin-poin ini sangat penting untuk dijalankan agar menjalankan SOP dengan baik. Jadi yang pertama, tanggapi kehadiran tamu dan memohon maaf atas keterlambatan. Yang kedua, yakinkan bahwa Anda akan mengatasi masalahnya segera mungkin. Tangani masalahnya dengan cepat dan efisien. Berterima kasihlah pada pengunjung karena telah menunggu. Yang kelima, setelah masalah selesai, ucapkan terima kasih. Kemudian ini adalah semua SOP yang dijalankan oleh Garuda Wisata Jaya selama ini untuk menjalankan perusahaannya agar menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Singkat saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan, saya harap maklum. Terima kasih. Salam sukses.